Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat channel kami yang dimuliakan oleh Allah. Beliau dijuluki Abidul Haramaini, ahli ibadahnya dua kota suci. Ya, Fudail ibn Iyad ibn Mas'ud ibn Bishr At-Tamimi Al-Yarbu'i. Kunyahnya Abu Ali. Beliau dilahirkan di Samarkand, tepatnya di Abyurd, sebuah wilayah antara Sarkhas dan Nasa. Sanjungan ulama terhadap beliau. Al-Imam Ibnu Hibban pernah berkata, ia besar di Kufah dan di sanalah ia menulis hadis. Kemudian ia hijrah ke Mekkah dan menetap di sana menjadi tetangga daripada Baitullahil Haram. Ia sosok yang amat sangat zuhud sekali. Wara'nya sempurna. Rasa takutnya pada Allah tak tertandingi, sering menangis karenanya dalam kesendirian yang selalu menemaninya. Ia selalu menolak dengan tegas apapun pemberian duniawi dari banyak orang hingga beliau wafat di tahun 178 Hijriah. Mulai dari Al-Imam Al-Zahabi, Ibrahim ibn Muhammad Asy-Syafi'i Al-Ijli, Nasr ibn Al-Mughirah Al-Bukhari, sampai Al-Imam Ibnul Mubarak menyematkan gelar thiqah, terpercaya periwayatannya. Maka tak dianggap bila ada kritik yang disampaikan oleh Qutbah ibn Al-Ala yang mengatakan, aku tinggalkan hadis Fudail karena ia berbicara buruk tentang Utsman ibn Affan. Adapun pendapat Al-Imam Mahdi bahwa beliau bukanlah seorang hafidh, artinya adalah beliau belum mencapai derajat hafidh seperti halnya Al-Imam Syu'bah, Al-Imam Malik, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Hamad ibn Zaid, dan Al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Namun ia tetaplah seorang yang kredibel, yang periwayatannya bukan hanya diterima namun sangat dipercaya. Hanya belum seluas ilmu daripada imam-imam yang tadi kita sebutkan di bidang hadis. Dan ini tidaklah mengherankan karena beliau memang lebih dan sangat fokus beribadah dan sangat amat berhati-hati dalam meriwayatkan sebuah hadis. Ia khawatir menambah atau mengurangi sabda Rasulullah SAW, sehingga beliau berkata, badlud dananir ilan nasi ahabbu ilayya min badlil hadis. Membagikan uang dinar kepada orang-orang lebih aku sukai, lebih mudah bagiku ketimbang membagikan sebuah hadis. Beliau juga dikenal akan keindahan bacaan Qur'annya, begitu merasuk ke dalam hati dan jiwa, perlahan dan tartil, hingga seakan-akan Quran itu sedang berbicara kepada orang yang mendengarkannya. Dan bila beliau membaca ayat yang di dalamnya disebutkan syurga, ia berhenti sejenak dan meminta Allah agar ia dimasukkan ke dalamnya. Lalu ia mengulang-ulang bacaan tersebut. Tahajudnya luar biasa, perlahan namun pasti rokaat demi rokaat terlewati. Bila ia lelah, ia berbaring sejenak, lalu ia bangkit dan sholat lagi, lalu ia rehat lagi, bangkit lagi hingga menjelang subuh hari. Al-Imam Ibrahim ibn Al-Ash'ath berkisah mengenai beliau. Bila kami berjalan bersama beliau mengiringi seorang yang telah meninggal dunia, mengiringi seorang jenazah, ia akan terus memberikan nasihat kepada orang yang mengiringi sambil menangis, seakan-akan ia sedang mengucapkan salam perpisahan. Dan saat kami sampai di pemakaman, beliau terduduk lemas, lalu menangis seolah-olah ia adalah bagian dari orang-orang yang telah meninggal. Allahu Akbar. Dan saat kita berjalan pulang, sungguh kami lihat seakan-akan ia baru saja pulang dari akhirat, dari alam barzakh, dan mengabarkan tentang kondisi di sana kepada kami. Al-Imam Ibnul Mubarak pernah berkata, idza matal Fudailu irtafa'al hazanu. Ya, seperti halnya saat Sufyan Ats-Tsauri wafat, orang-orang berkata, telah matilah syiar wara,
Dan kini saat Al-Imam Fudail bin Iyad meninggal, orang-orang berkata, gugur pula lah syiar kesedihan atau simbol-simbol kesedihan. Ketegasan beliau terhadap ahli bid'ah. Man ahabba sahiba bid'atin ahbatallahu amalahu wa akhraja nural islami min qalbihi. Yaitulah sepenggal kalimat yang amat sangat tegas bagi yang mencintai ahli bid'ah. Barang siapa yang mencintai mereka, maka Allah akan gugurkan amalannya dan dikeluarkanlah cahaya Islam dari hatinya. Na'udzubillah. Sebagaimana sebagian salaf lainnya pun pernah berkata mengenai ahli bid'ah. Man waqqara sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmiddin. Barang siapa yang memuliakan ahli bid'ah, maka sama saja ia membantu menghancurkan agama ini. Seorang muridnya yang bernama Abdus Samad pernah mendengar beliau berkata, "Idza ra'aita mubtadi'an fi tariqin fakhudh fi tariqin akhar la yurfa'u li sahibi bid'atin ila Allahi amalu." Jika engkau berjumpa di sebuah jalan dengan seorang pelaku bid'ah, maka ambillah atau pilihlah jalan lain. Dan beliau juga mengingatkan bahwa tidak akan diangkat satupun amalan ahli bid'ah, ya karena tidak berdasarkan sunnah, tidak mencontoh Rasulullah. Beliau juga memberikan kriteria seorang yang dianggap sebagai orang saleh atau baik. Idza lam yakun sahiba hawa wala yashtumus salaf wala yukhalitu sultan. Orang dianggap saleh atau baik pertama kalau dia bukanlah pemuja hawa nafsu, dalam hal ini mengikuti hawa nafsunya untuk berbuat bid'ah, baik dalam bidang akidah maupun dalam bidang ibadah. Kedua, orang dianggap saleh atau baik bila ia tidak pernah mencela, menjelek-jelekan para sahabat Nabi dan salafus saleh. Dan yang terakhir menurut beliau, orang dianggap saleh atau baik bila ia tidak gemar bergaul dengan para penguasa, para pejabat. Di antara guru-guru beliau adalah Al-A'mash yang merupakan senior daripada kalangan atba' at-tabi'in. Beliau juga menimba ilmu dari junior tabi'in seperti Al-Imam Mansur, Ubaidillah ibn Umar, Hisham ibn Al-Hasan, Yahya ibn Sa'id Al-Ansari, Muhammad ibn Ishaq, Laith ibn Abi Sulaim, Muhammad ibn Ijlan, Husain ibn Abdurrahman, Sulaiman At-Taimi, dan masih banyak lagi. Sedangkan murid-murid beliau diantaranya adalah Sufyan Ats-Tsauri yang juga merupakan gurunya, Sufyan ibn Uyainah yang juga teman sebayanya, Ibnul Mubarak yang lebih dulu wafat sebelum beliau, Yahya Al-Qattan, Ibnu Mahdi, Husain ibn Ali Al-Ju'fi, dan tentu masih banyak lagi juga. Rahimahullahu wa nafa'ana bi ghaziri ilmihi. Aslahu ma akunu wa inni la a'sillaha fa'arifu dhalika fi khuluqi himari wa khadimi. Begitulah curhatan sekaligus nasihat Al-Imam Fudail ibn Iyad kepada muridnya Abul Fadl Al-Qazzaz, yang maknanya bahwa jika kita bermaksiat kepada Allah, maka efek buruk daripada maksiat tersebut dapat tercermin dan terlihat dari perilaku makhluk di sekitar kita, mulai dari anak-anak yang sulit diatur, istri yang membangkang, hingga ke asisten rumah tangga dan hewan tunggangan kita atau kendaraan kita di zaman seperti di zaman kita ini. Nasihat beliau berikutnya didengar oleh Ishaq ibn Ibrahim. Idza lam taqdir ala qiyamil laili wa siyamin nahar fa'lam annaka mahrumun mukabbalun kabbalatka khati'atuka. Jika engkau berat dan malas untuk melaksanakan qiyamul lail dan puasa sunnah, maka ketahuilah bahwa penyebabnya adalah engkau sedang dibelenggu oleh dosa-dosamu, dosa-dosa kita. Na'udzubillah. Ya, bahkan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah curhat mengenai qiyamul lail ini. Hurrimtu qiyamal laili khamsata ashhurin bidzanbin asabtuhu. Aku pernah berat untuk melakukan qiyamul lail selama 5 bulan karena atau disebabkan oleh hanya satu dosa yang pernah aku lakukan. Bagaimana dengan kita yang dosanya bukan cuma satuan?
Ibrahim ibn al-Ash'ath pernah berkata bahwa Al-Imam Fudail ibn Iyad berpesan, akdzabun nasi al-aidu fi dzanbihi. Manusia yang paling pantas untuk disebut pendusta adalah mereka yang selalu kembali kepada dosa yang sama. Ya, bagaimana tidak, sahabat sekalian? Allah saja ia bohongi berulang kali, bagaimana manusia? Beliau juga mendengar sang imam berpesan dalam perkara popularitas yang bisa saja menjadi penyakit hati bagi para ulama. Man ahabba an yudhkar lam yudhkar wa man kariha an yudhkar dzukir. Siapa saja yang sangat ingin tamak terhadap sanjungan, ingin disebut-sebut, maka ia takkan pernah dikenang, tidak akan disebut. Sebaliknya orang yang tawadhu', berupaya menjaga hatinya, mengikhlaskan segala amalannya, maka ia akan tetap dipuji meskipun dia sudah meninggal dunia. Terakhir yang kita nukil adalah pesan beliau mengenai makna tawadhu'. At-tawadhu'u an takhdu'a lil haqq. Setelah beliau menjelaskan makna zuhud adalah qanaah dan wara' adalah menjauhi segala yang haram, beliau memberikan definisi yang amat sangat simpel namun sangat mengena. Ya, makna tawadhu' menurut beliau adalah engkau tunduk kepada kebenaran. Itulah makna tawadhu'. Tak peduli ia disampaikan oleh guru, oleh murid yang lebih muda atau lebih tua, laki maupun perempuan. Kalau itu kebenaran, kita akan tunduk, insya Allah. Beliau berpulang ke rahmatullah, meninggal dunia pada tahun 186 sebagaimana yang diungkap oleh Mujahid ibn Musa. Sedangkan Abu Ubaid, Al-Imam Ali ibn Al-Madini, Yahya ibn Ma'in dan Al-Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa beliau wafat di tahun 187 di awal Muharram pada usia sekitar 80-an tahun. Semoga Allah menghadirkan ulama-ulama Rabbani seperti yang sudah kita sebutkan di biografi untuk negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.